Bule pertama kali nyobain bakso tapi mereka malah kaget sama rasanya karena penampilannya terlihat sederhana namun kuah kaldunya ternyata sangat kaya rempah dan gurih meskipun ini cuma makanan. Pinggir jalan oleh karena itu mereka sampai nggak nyangka kalau tekstur baksonya kenyal mirip bola. Ikan di sisi lain bumbunya yang meresap sempurna bikin mereka ketagihan buat terus nambah. Kira-kira kalau kalian yang ajak mereka makan apa lagi ya yang bikin mereka makin jatuh cinta sama kuliner Indonesia? Nggak nyangka, Mbak Korea ini kaget banget pas nyobain makan di resto keluarga legendaris Indonesia. Awalnya dia bingung lihat menu yang super banyak, tapi pas pesanan datang, dia melongo lihat porsi nasi goreng yang jumbo banget. Pas dipotong chicken cordon bleu-nya lumer dan crispy parah. Ditambah saus sambal melimpah, Mbak Korea ini sampai ketagihan meskipun kepedesan. Saking banyaknya, sisa makanannya sampai harus dibungkus bawa pulang dong. Menurut kalian, menu apa yang paling wajib dipesan kalau ke sini? Gimana jadinya kalau tentara Amerika ditantang makan ketan talam durian asli Pekanbaru? Awalnya mereka ragu, tapi pas abang bule ini nyobain satu gigitan, ekspresinya langsung berubah. Drastis karena kaget sama lumer duriannya yang legit parah. Ternyata lidah mereka cocok banget sampai bilang mantap berkali-kali. Kalau kalian di posisi mereka kira-kira sanggup habisin berapa banyak? Bule otot segede lemari ini esok kuat nantangin mie paling pedas di Indonesia. Dan endingnya bikin shock. Dia dengan santainya pesan mie gacoan level 8. Cabainya tumpah-tumpah kayak gunung meletus. Awalnya masih ketawa, masih pede banget. Katanya, ini sih gampang, nggak pedas. Semua orang langsung nontonin. Suasana tegang. Dan suapan pertama masuk. Boom! Langsung diam. Mukanya merah. Keringet ngalir deras kayak habis lari maraton. Napas mulai berat, bibir gemeter. Ternyata pedasnya nggak main-main, bro. Badan kekar nggak jamin tahan cabai Indonesia. Menurut kamu dia kuat sampai habis nggak? Berani coba level 8 juga? Tulis di kolom komentar sekarang. Nggak perlu ke Jakarta, apalagi ke Bali buat makan enak. Karena Mbak Bule ini nemu harta karun makanan. Indonesia di tengah kota tanpa Amerika Serikat. Namanya Tutis Kitchen. Dan jujur ini menunya bikin ngiler parah karena ada sate ayam pakai bumbu kacang yang melimpah banget terus disiram. Kecap manis biar makin otentik. Masih kurang, Mbak Bule ini juga nyobain bakso ala Indonesia. Yang kuahnya lebih berani dan gurih dibanding pho dan favorit gue si beef. Rendang yang dagingnya super empuk dimakan bareng nasi, kuning dan sambal, telur. Uniknya di sini ada cara makan tahu goreng yang bener yaitu digigit bareng cabai. Rawit biar makin nendang rasanya. Ditutup sama boba seger yang toppingnya melimpah bener-bener. Definisi puas banget makan masakan Indo di luar negeri. Sate Jepang lawan sate Indonesia. Kira-kira siapa pemenangnya? Abang Bule ini penasaran banget buat cobain yakitori khas Jepang yang manis gurih pakai saus teriyaki dan telur mata sapi. Katanya sih rasanya lumayan oke, dikasih rating 8,5/10. Tapi pas pindah ke sate Indonesia yang pakai bumbu kacang melimpah dan lontong, ekspresinya langsung berubah total kayak masuk surga. Teksturnya mantap dan bumbunya nendang. Banget sampai dikasih nilai sempurna 10/10. Lagi viral banget nih cobain rekomendasi makanan dari netizen. Kali ini Abang Bule kita mau buktiin seenak apa sih salted egg chicken bowl yang sering lewat di FYP. Penampilannya emang menggoda. Tapi pas suapan pertama si Abang Bule, ngerasa ada yang kurang nih. Kayaknya lidah internasionalnya butuh tendangan ekstra, makanya dia langsung gas tambah potongan cabai rawit biar makin nampol. Ternyata setelah dicampur pedas, jujur li rasanya biasa aja dan cuma dapat rating 6/10 dari dia. Gak nyangka banget nemu surga makanan Indo tersembunyi di dalam gereja New York. Gila sih, Abang Bule ini aja sampai melongo lihat sate, rendang sama nasi kuning melimpah di sini. Ternyata ini namanya Enwi. Indonesian Food Bazaar yang udah ada 15 tahun tapi tetap jadi hidden gem. Lihat deh ekspresi Abang Bule ini pas nyobain klepon sama lapis legit. Katanya rasanya kayak karya seni yang bisa dimakan. Bumbunya medok banget persis masakan rumah di Surabaya. Gokil banget cuma 10.000 Abang Bule ini bisa ngerasain surga dunia di pinggir jalan. Kenalin nih es teler sultan yang isiannya barbar banget mulai dari nangka, jelly, alpukat, sampai biji selasih yang bikin segar maksimal. Abang Bule kita sampai kaget pas tahu arti nama. Es teler itu katanya bisa bikin mabuk saking enaknya dan pas dicoba, ekspresinya nggak bisa bohong bro. Perpaduan manis dan dinginnya beneran langsung nancep ke hati si Abang, apalagi pas tahu harganya nggak masuk akal murahnya. Ini sih definisi tropical paradise dalam satu gelas plastik yang bener-bener Indonesia banget. Menurut kalian topping apa yang paling wajib ada di es teler biar makin juara? Bule ini nemu makanan paling enak di dunia, tapi bukan di restoran. Bintang 5 melainkan masakan. Rumahan buatan Mama.
Meskipun tampilannya sederhana, namun cita rasa tempe goreng dan ayam kampung ini benar-benar bikin abang bule kita gagal fokus. Oleh karena itu, nggak heran kalau dia sampai lahap banget makannya. Karena rasa cinta di setiap gigitannya emang nggak ada lawan. Di sisi lain, ini bukti kalau masakan Indonesia emang juara di lidah siapapun. Menurut kalian menu apa lagi yang harus dicoba abang bule ini? Abang bule ini lagi sakau sushi pas liburan di Bali. Namun dia malah nemu tempat yang katanya paling hits sejagat raya. Meskipun awalnya cuman penasaran, oleh karena itu dia langsung borong 3 menu andalan buat dibuktikan sendiri rasanya. Di sisi lain penonton bakal dibuat melongo pas lihat topping sushinya yang melimpah ruah, tetapi yang paling bikin kaget adalah reaksi abang bule ini. Pas suapan pertama yang saking enaknya sampai bikin dia pasrah total di kasur. Ternyata sushi di Bali beneran selevel itu. Makanya kalian wajib lihat sampai akhir, biar nggak penasaran sama menu rahasianya. Mbak Jepang satu ini nekat banget nyobain rujak buah pertama kalinya pas lagi cuaca panas begini. Meskipun awalnya sempat ragu melihat sambal cabai ulek yang melimpah, namun rasa penasaran Mbak Jepang ini jauh lebih besar karena kelihatannya sangat menyegarkan. Oleh karena itu dia langsung milih pepaya buat cocolan pertama dan ekspresinya beneran nggak bisa bohong. Di sisi lain rasa manis. Buahnya memang enak tetapi ledakan, pedas di akhir bikinnya. Langsung kaget sekaligus ketagihan. Ternyata kombinasi aneh bagi dia ini justru jadi juara dan bikin nagih parah. Menurut kalian buah apa yang paling cocok dimakan bareng sambal rujak kayak begini? Lapar lihat abang bule ini lahap banget makan bebek goreng sama bebek bakar. Awalnya dia bingung bedain serundeng sama bumbu lainnya, namun pas udah nyampur sama nasi uduk dan sambal, langsung gaspol tanpa ampun. Meskipun pedasnya nampol, tapi dia tetap enjoy banget. Apalagi pas nyeruput sup asamnya yang segar itu. Oleh karena itu, nggak heran kalau bebeknya ludes sampai ke tulang. Nggak nyangka sarapan Indonesia bisa seestetik ini di Los Angeles. Meskipun jauh dari tanah air, Mbak Bule ini semangat banget pengen cobain menu legendaris kita. Pertama ada sate ayam yang bumbunya kental tapi punya sentuhan rasa manis yang pas. Lanjut ke bubur ayam yang teksturnya creamy banget mirip masakan rumahan. Namun yang bikin kaget, dia ketagihan gado-gado dan bakmi ayam yang rasanya otentik Jakarta. Oleh karena itu Mbak Bule ini sampai bilang enak berkali-kali saking puasnya. Di sisi lain, menu roti panggang coklat keju jadi penutup yang bikin mood dia naik drastis. Ternyata masakan lokal kita emang juara dunia. Mbak Bule ini nekat banget makan nasi bungkus. Pakai tangan meskipun awalnya kelihatan ribet dan bingung. Namun rasa penasaran dia jauh lebih besar, oleh karena itu dia langsung lahap nasi putih, telur dan sayur mentah ini tanpa ragu. Di sisi lain dia sempat kaget sama tekstur makanannya, tetapi setelah gigitan pertama ekspresinya langsung berubah total. Ternyata rasanya enak banget. Dan pedas sambalnya benar-benar bikin dia ketagihan sampai joget kegirangan. Hari pertama bule di Indonesia sekali makan langsung kepedasan. 1 tahun kemudian berubah drastis. Gila ya, setelah tinggal lama di Indonesia sekarang tuh kalau makanannya nggak pedes kayak nggak asik aja. Yummy. Dan semua makanan Indonesia tuh bagi aku juara banget. Kayak gini nih, Gracious Healthy Instant Cumi Cabai Hijau. Gila enaknya luar biasa. Cuminya tuh empuk, nggak amis sama sekali. Dan cabai hijaunya tuh gila nendang banget. Wow. Yummy. Bener-bener enak banget. Kalian juga bisa pesen di Keranjang Kuning mumpung ada promo. Promonya banyak banget. Mana yang lebih juara antara pancake tipis ala Prancis atau martabak tebal khas Indonesia? Di satu sisi ada crepe Prancis yang terlihat elegan dengan isian coklat keju, namun teksturnya terasa sedikit kering bagi abang bule ini. Meskipun tampilannya menarik, abang bule hanya memberikan rating 7/10 karena sensasi rasanya yang kurang nendang. Di sisi lain martabak manis Indonesia datang sebagai lawan yang tangguh dengan tekstur super lembut dan mentega yang lumer di mulut. Oleh karena itu si abang bule sampai meremeh keenakan. Pernah lihat buah berambut tapi isinya kayak jeli yang manis banget? Kenalin nih rambutan primadona tropis yang bikin abang bule ini ketagihan. Meskipun awalnya bingung cara bukanya, kulitnya memang terlihat berduri, namun bagian dalamnya sangat lembut dan menyegarkan. Oleh karena itu, abang bule ini sampai kasih rating 10/10 karena rasanya yang juara. Jadi kalian tim yang makan langsung atau dikupas rapi dulu nih? Gokil, lupakan restoran mewah karena abang bule ini justru jatuh cinta sama kenikmatan kuliner pinggir, jalan yang nggak ada lawan. Meskipun penampilannya sederhana, namun bumbu kacang yang kental ini sukses bikin dia ketagihan setengah mati.
Abang Bule ini membuktikan bahwa rasa asli Indonesia tetap jadi juara bertahan. Karena itu, jangan cuma nonton kasih like dan komen ke Abang Bule ini,